Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, ketemu lagi pada sore hari ini ya. Kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan sore hari ini yang kita kaji adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan. Manusia itu ada beberapa macam ya, ada beberapa model manusia. Model yang pertama, manusia itu kanahl ya, kanahl. Tahu seperti lebah. Manusia seperti madu, seperti lebah madu yang bermanfaat di mana-mana. Yang kedua, ya, yang kedua, manusia diumpamakan seperti kasahliyah atau seperti cicak ya, bukan cicak rowo. Kasahliyah seperti cicak, yang mana dia tidak mengganggu manusia, juga tidak merugikan manusia, serta tidak juga menguntungkan manusia. Kasahliyah seperti cicak. Yang ketiga, kal akrob. Manusia itu seperti akrob ya. Manusia itu seperti akrob, yaitu seperti kalajengking, yang mana kalajengking itu jelas-jelas ya, kalajengking itu jelas-jelas tidak bermanfaat, akan tetapi dimanapun keberadaannya ditakuti dan merugikan manusia karena khawatir dientup ya. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesama manusia ya. Ini perumpamaannya adalah kan nahl, seperti lebah. Orang yang seperti ini adalah orang yang patut dikenang, orang yang bermanfaat untuk orang banyak, orang yang disukai, orang yang keberadaannya dirindukan ya, kan nahl, seperti lebah. Kita harus memiliki semangat seperti ini ya nih. Kita harus memiliki semangat agar diri ini berusaha menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita harus curahkan semua apa yang bisa kita lakukan. Kalau bisa ya, kalau bisa jadilah orang yang manfaat hartanya, manfaat pikirannya, manfaat untuk agama, manfaat untuk bangsa dan negara. Menjadi presiden, menjadi ulama besar, menjadi apa saja. Orang-orang yang dikenang ya, orang-orang dikenang mereka semua orang-orang yang punya jasa untuk umat manusia. Bukan dikenang karena kekayaannya ya. Haul Hari Pahlawan karena kepahlawanannya. Haul karena seorang ulama dihauli karena jasa-jasanya ya. Seorang pendiri pondok pesantren diperingati, dihauli karena jasa-jasanya. Ibu kita Kartini karena jasa-jasanya, dan seterusnya dan seterusnya. Pada intinya mereka orang yang dikenang masyarakat. Kalau masyarakat saja mengenang, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang dikenang di masyarakat ini adalah orang-orang yang punya jasa kepada mereka.
Seperti saya pribadi misalnya ya, kalau ingin sih menjadi orang besar ya, yang ibaratnya skala nasional, bermanfaat skala nasional, bahkan internasional, seperti ustadz-ustadz hebat kita, kiai-kiai hebat kita ya. Ustadz-ustadz saat ini ya seperti Gus Baha itu manfaat ilmunya luar biasa. Kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Habib Novel, Habib Jamal, dan orang-orang ya, orang-orang hebat lainnya, seorang pencerah agama, seorang pejuang agama yang mana bermanfaat untuk khalayak banyak sekali. Kalau bisa seperti itu bagus. Ketika mereka wafat ya, komentar-komentar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selamat jalan guru, selamat jalan kiaiku, selamat, semoga husnul khotimah, didoakan banyak orang. Kenapa? Karena selama hidupnya dia itu dicari orang, bermanfaat untuk orang banyak, dikenang orang banyak. Sebagai wujud tanda Allah pun menyayangi mereka. Kenapa? Telah menebarkan ilmu bermanfaat untuk orang banyak. Subhanallah. Kalau tidak bisa seperti mereka, jadilah yang lebih kecil lagi, mungkin ulama skala provinsi. Hebat. Seperti skala provinsi ya, banyak sekali juga. Kalau nggak bisa skala provinsi ya skala kabupaten ya. Kalau nggak bisa skala kabupaten, skala kecamatan. Pencerah, seorang pejuang di kecamatan, tidak mampu berjuang pada skala kecamatan, ya berjuanglah pada skala desa. Ya, tidak mampu skala desa, skala RT. Tidak mampu di dunia nyata, berjuang di media sosial. Tidak mampu di media sosial, berjuang di dunia nyata. Bisa di Facebook, bisa di YouTube dan lain sebagainya. Intinya kita berusaha keberadaan kita itu berpengaruh untuk orang lain. Keberadaan kita itu bermanfaat untuk orang lain walaupun tidak banyak. Seperti saya pribadi ini pengennya ya segede mereka. Akan tetapi la haula wala quwata illa billah. Semua ada jatah dan ukurannya masing-masing. Bisa saya seperti ini ya, pengajian-pengajian masjid, jamaah tahlil ya, fatayat, muslimat, kemudian pengajian khitanan kecil-kecilan, lesehan, dan di media sosial Facebook seperti ini, acara-acara lesehan seperti ini, acara khitanan. Nah, mampunya seperti itu ya kita lakukan saja gitu. Nggak usah nunggu besar. Kalau memang level keilmuan kita nggak mumpuni, ya skala sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Yang jelas motivasi khairun nas anfa'uhum linnas ada pada diri kita. Jangan sampai hidup itu tidak memiliki pengaruh apa-apa dalam kehidupan, tidak mencurahkan, memberikan distribusi untuk umat, kontribusi untuk umat. Kalau memang tidak di dunia agama, jadilah berjuang pada kemampuan kita masing-masing, yang semua itu kita lakukan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru perjuangi murid-murid Anda ya. Seorang guru perjuangi murid-murid Anda, perjuangi sekolahan Anda agar besar dan bermanfaat. Suatu saat itu jasa-jasa Anda, jasa-jasa jenengan ya. Seorang RT, dia mencurahkan waktunya demi warga RT-nya. Waktu kerja digunakan untuk kegiatan RT-nya. Mereka juga memberikan kontribusi untuk umat manusia. Yang semua itu kita haturkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perumpamaan manusia akan nahl, seperti lebah. Yang mana lebah itu sifatnya yang dimakan yang baik-baik, memakan saripati bunga, kemudian yang dikeluarkan yang baik, madu yang sangat mahal, yang sangat bergizi bermanfaat untuk obat. Ya.
Itu luar biasa, Masya Allah. Presiden Soekarno karena jasanya, dan para orang-orang hebat, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan orang-orang hebat lainnya dikenang pun bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tapi mereka dikenang karena jasa-jasanya, juga tentunya sekaligus dengan kealimannya. Wallahu a'lam. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, ini adalah yang pertama yang harus kita memiliki, istilahnya memiliki ghirah, memiliki semangat untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, manusia itu diumpamakan seperti sahliyah, ya, kesahliyah, seperti cicak. Hewan yang berupa cicak itu dia tidak mau merugikan orang lain, juga tidak memberikan manfaat untuk orang lain. Keberadaannya ada gitu aja, tanpa menguntungkan, tanpa merugikan. Kalau bisa kita jadi seperti madu, tawon madu yang bermanfaat. Kalau tidak bisa, setidaknya jadilah orang yang nomor 2. Ya, kita hidup nggak mau benar-benar terlibat untuk manfaat orang lain, juga tidak mau merugikan orang lain, yang penting ibadah. Orang seperti ini juga bagus gitu loh, juga hebat, akan tetapi kurang gitu. Kenapa? Karena para rasul diturunkan Allah, diciptakan Allah untuk risalah kepada sesama manusia. Orang-orang yang punya jiwa perjuangan mewarisi tetesan sifat perjuangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jangan sampai kita menjadi kal aqrab, seperti kalajengking, ya. Sebagaimana kita tahu sifat atau karakter dari kalajengking. Ono kalajengking itu kudu ngicek ya. Takut dintop, takut berbahaya untuk diri kita maupun anak kita karena dia beracun. Kemudian keberadaannya ditakuti, bahkan merugikan betul. Ini perumpamaan manusia dalam kehidupan ini yang memancarkan energi negatif dalam kehidupannya, memancarkan energi negatif kepada masyarakat. Omongannya merugikan orang lain, tenaganya merugikan orang lain, pikirannya merugikan orang lain. Cara sifat itu sifat toyul ya. Kalau orang yang pertama yang bermanfaat, sifat itu sifat malaikat. Tapi orang yang ketiga ini cara sifat seperti toyul. Dia selalu ingin mengambil dari orang lain. Bukan inginnya memberi, kontribusi, bukan. Tapi ingin mengambil, apa ya yang saya bisa ambil dari dia gitu. Apa ya yang bisa saya ambil dari mereka gitu. Sifatnya itu seperti itu, ingin dapat apa ya. Bahkan ingin menikung orang lain, kerjasama. Awas ya, nanti kalau ada kesempatan saya tikung kamu. Utang tidak dibayar, merugikan orang lain, menghujat nama baik orang lain, menyebarkan hal-hal negatif, merusak pikiran umat, ya. Menyebarkan virus kebencian, virus kedengkian, mengumpat sana, mengumpat sini. Dia tinggal di suatu kota itu dirugikannya. Tinggal di organisasi pun dirugikannya, Masya Allah. Orang yang seperti ini orang yang ditakuti, orang yang keberadaannya seperti sampah, bahkan lebih hina daripada sampah. Tsumma radadnahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin, ya. Kemudian dikembalikannya pada serendah-rendahnya. Ma'asyiral muslimin, ya. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, seperti orang-orang seperti itu tidak usah kita untuk mencela mereka, mencaci mereka, tapi kita ajak mereka untuk berubah dan menjadi lebih baik. Dan pastikan diri ini tidak memiliki tanda-tanda orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini orang yang munafik. Kalau berkata dia bohong, kalau dipercaya dia berkhianat. Orang-orang seperti ini orang-orang yang harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun sih harus bertaubat, sampai kita pun, para ulama pun, ya, para kiai pun, kita orang awam pun, semua harus bertaubat kepada Allah.
Akan tetapi lebih-lebihnya orang yang nyata-nyata melakukan pelanggaran-pelanggaran agama harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada maksud apa yang saya sampaikan kecuali marilah kita berusaha menjadi khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada sesama manusia. Kalau kita tidak bisa menjadi matahari, jadilah kita rembulan. Tidak bisa menjadi rembulan, jadilah bintang yang menerangi. Kalau tidak bisa jadi bintang yang menerangi, jadilah lampu yang menerangi. Lampu besar tidak mampu, jadilah lampu kecil yang menerangi. Tidak menjadi lampu, jadilah lilin yang menerangi. Tapi lilin yang tidak merusak diri sendiri. Jadilah lentera walaupun hanya pada cahaya yang sangat kecil. Jangan sampai kita justru menjadi distributor keburukan untuk umat manusia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.